Ini bersarang di rumpun bambu. Kenapa hidup di rumpun bambu? Karena rawanya sudah tidak ada. Rawanya sudah tidak ada, pesawahannya juga sudah tidak ada. Akhirnya mereka untuk berlindung berada di rumpun bambu. Jadi beranak pinak dan bertelur di rumpun bambu ini selama 2 minggu, 14 hari juga udah mulai menetas. Burung ini penjelajah. Kalau untuk kuntul kerbau itu sangat jauh ke Ciparai, itu kan ke Majalaya, ke Rancaikek, terus ke daerah Cikoneng yang masih banyak lahan sawah, dan sore balik ke Kampung Belekok Rancabaya. Awal mulanya ini kampung Rancabayawak, bukan Kampung Belekok gitu kan. Melihat foto-foto, melihat gambar berita dan lain sebagainya, itu foto dari mana gitu kan, seperti itu. Oh, ini di Rancabayawak. Rancabayawak itu mana gitu kan. Yang pada akhirnya singkat cerita gitu kan, ini di Kampung Belekok Rancabayawak. Nah, akhirnya pada orang itu mengenal dengan belekoknya itu gitu kan. Itu sejenis burung ibis yang ada di kawasan Rancabayawak ini, atau dikenal dengan Kampung Belekok. Keberadaan belekok di sini itu dibagi beberapa fase. Di sini ada 7 jenis burung sawah. 7 jenis burung sawah dari puluhan atau ratusan burung sawah yang lain gitu kan. Yang menginggap di rumpun bambu ini, satu ada kuntul kecil, ada kuntul kerbau, ada kuntul besar, ada kuntul Cina, ada koreo padi, ada juga kingfisher, ada juga koak gitu kan. Nah, itu dari ketujuh jenis itu memang mereka itu beraneka ragam. Oktober, November, Desember itu fase pertama. Fase keduanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Balik lagi nanti, berkeliling lagi karena melihat keberadaan penopang ini, bertelurnya, sistem bertelurnya. Gitu kan. Yang pertama datang ke sini itu adalah burung kuntul kerbau, atau yang dinamakan dengan burung Australia yang ininya merah. Ininya lehernya yang orange itu. Nah, itu kuntul itu mulai datang itu dari bulan Oktober. Mereka datang ke sini, mereka itu migran, hanya bertelur, beranak, setelah bertelur dan beranak pergi. Nah, Januari, Februari, Maret, April ini burung lokal yang tadi. Burung lokal, termasuk kedatangan yang baru ini burung koak itu dari bulan Juli. Ini koak ini datang dari bulan Juli sampai saat ini belum pindah karena tidak kebagian lahan untuk bertelur. Hingganya itu mungkin bisa ditahan atau gimana, saya juga nggak tahu gitu kan. Yang penting ada di tiap bulannya itu ada fase untuk bertelur dan beranak ini. Kampung ini sempat ditawari untuk direlokasi gitu kan. Direlokasi, ada beberapa versi sebetulnya. Boleh kami dipindah gitu kan, tapi bedol kampung. Cuman kalau dari pihak pengembang tidak mau seperti itu, ya pada akhirnya kami juga bertahan sama gitu kan, bertahan dengan segala cara sekemampuannya. Ya istilahnya mah akhir ujung dari penawaran tersebut ditolak dengan secara halus bahwa kami tidak akan menjual lahan tersebut. Pemahaman antara kami dengan mereka, dengan pihak pengembang itu tidak selaras, tidak bersinergi. Dan kami membuktikan untuk melawan mereka supaya tidak menanyakan atau meminta dijual itu dengan membangun masjid ini.
Ini bangun masjid ini 2014. Kami sengaja masyarakat dengan tokoh masyarakat untuk membangun masjid ini gede. Kalau tidak ini masjid tidak dibangun, mereka tetap akan merongrong. Gitu kan, tetap akan merongrong, akan memaksa, merayu, membujuk, merayu gitu kan. Tapi kalau sarana ibadah kelihatan besar ini, mereka mundur dengan sendirinya. Alhamdulillah resep itu terjadi dan mereka tidak lagi menawarkan untuk meminta dijual atau meminta pindah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Masjid Uswatun Ahdan wal Aisyah yang ada di Kampung Belekok, Ranca Bayawak. Ini adalah salah satu masjid yang paling tinggi, dan kalau kita mau melihat kalau mau melihat burung di atas rumpun bambu, kita bisa melihat ke pelataran masjid, naik ke lantai 3 masjid ini. Di Kuntul Kerbau, itu Kuak Malam, ada Kuak Malam, Belekok ada. Melihat pemandangan burung yang sedang memberikan makan, burung yang sedang mengeram, burung yang sedang kawin. Burung ini yang sangat agresif, tapi di Kampung Belekok Ranca Bayawak ini burung bersinergi dengan masyarakat, tidak merasa terganggu. Walaupun jaraknya hanya 5, 4, 2 meter juga, mereka tidak merasa terganggu karena udah merasa nyaman. Harapan kami dulu itu sebelum pengembang menguasai wilayah Gede Bage ini, gitu kan, ada beberapa penawaran. Gitu kan, ada beberapa penawaran ke pihak pengembang ataupun ke pihak pemerintah terkait tentang masalah AMDAL, analisis dampak lingkungannya itu. Kami sudah mengusulkan adanya lahan basah, karena mengingat di sini ada habitat burung belekok ini atau burung kuntul ini, gitu kan. Itu sama sekali tidak ada realisasinya. Padahal itu sudah tercantum dan tertulis dan tersirat di analisis dampak lingkungan sebelum mereka membangun kawasan ini gede-gedean, gitu kan, seperti itu. Ini aliran untuk sungai. Ini aliran sungai ini, karena ini sungai, ke sana itu sungai yang dinamakan dengan Kalimati. Yang tadinya kami ada gawir ke sana, jalan, gitu kan, jalan sebelum ada Sumarekon ini kan jalan kita ke pinggir ke sana. Tapi setelah ada Sumarekon ini ditutup, jalannya dimanfaatkan oleh mereka, kita masyarakat dikasih jalan ke area sini. Ini adalah benteng pagar kalau kita bilang orang sini mah benteng Takeshi, gitu kan, seperti itu, karena ada pembatas dan tidak boleh kita masuk ke area ini karena ini area milik pengembang Sumarekon. Nah, ini salah satunya, ini bentengnya tinggi 7 meter dan dipagari duri supaya warga tidak masuk ke wilayah tersebut. Bi, nuju naon, Bi? Aduh, si Ibi. Ini warga Ranca Bayawak, lawan wae kegiatan teh ayeuna teh atuh. Hah? Ibi sehat ayeuna? Alhamdulillah. Sehat. Aya manuk nu lagrag teh, Bi? Daya. Lagrag pae. Anu pae. Jangsang nu awi ya. Gitu. Kami sebelum ini betul-betul kita jaga, gitu kan, kita lindungi, gitu kan, datang para pemburu atau para penggiat senapan angin, gitu kan, senapan angin berburu ke sini tanpa memperhatikan lingkungan. Nah, awal mulanya kami di sini, masyarakat di sini, pemuda di sini melindungi dan menjaga ini adalah dari sisa buruan tersebut. Gitu kan, sisa buruan tersebut itu burung ini mati nyangkut di rumpun bambu, akhirnya baunya itu tidak keturungan, gitu kan, karena bangkainya itu sangat mengganggu masyarakat. Perjuangan kami berhenti
Setelah pemerintah Kota Bandung pada Darosada pada waktu zaman wali kota berkunjung ke sini memberikan plang Perda nomor 11, Perda nomor 11 tahun 2005 kalau nggak salah ya. Perda nomor 11 tahun 2005, itulah kekuatan kami masyarakat tidak capek lagi untuk menjelaskan kepada pemburu. Ini bisa dijadikan tempat edukasi wisata, bisa dijadikan kawasan untuk konservasi gitu kan, seperti itu. Menyadarkan masyarakat itu tidak mudah. Kami mengeluarkan materi, kami juga mengeluarkan energi, kami juga mengeluarkan visi misi dan segala macamnya rayuan, bujuk rayuan untuk sama-sama masyarakat itu peduli terhadap habitat ini. Ini belekok ini titipan dari Sang Maha Kuasa dan tidak semua orang dititipkan.